Karena kegelisahan itu kegelapan, kesedihan itu kegelapan, masalah itu adalah kegelapan. Ini 3 kegelapan. Apa yang membuat Nabi Yunus bisa selamat? Jawabannya adalah kalimatut tauhid. Fanada fidz zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Tirmizi, tidaklah seseorang berdoa dengan doa tadi, Pak, kalau punya masalah, sulit, punya problem, punya kesedihan, banyak zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kata Nabi, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qad illa istajaballahu lahu. Tidaklah seseorang yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus tadi kecuali Allah akan ijabah dan kabulkan doanya. Nah, sekarang kita perlu penjelasan, kok bisa ya kalimatut tauhid la ilaha illallah kok bisa membuat hati kita ini lapang dan tenang? Bagaimana menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana lis-salatil jama'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat zuhur, semoga Allah memberkahi dan memuliakan kita semuanya. Sebelum masuk ke materi kajian, kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi, wa akhrijna min nukhulish syahawati ila jannatil qurubat, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, tentang lapang dada. Berarti ada orang yang hatinya sempit, ada orang yang hatinya lapang. Apa yang membuat orang itu biasanya hatinya sempit? Biasanya yang membuat orang itu hatinya sempit adalah, pertama adalah rasa takut, rasa khawatir. Yang kedua adalah rasa sedih. Makanya para ulama mendefinisikan kebahagiaan itu adalah ketika seseorang itu bebas dari rasa takut yang berlebihan dan dari rasa sedih yang berlebihan. Karena nggak ada orang yang benar-benar bebas dari rasa takut, karena rasa takut itu penting. Karena kalau nggak ada takut, kita tidak akan berikhtiar. Kalau nggak takut sakit, kita nggak akan rajin olahraga. Betul ya? Takut itu membuat kita menjaga diri, bersiap-siap dengan porsinya. Tapi orang tidak bahagia kalau rasa takutnya itu berlebihan, rasa cemasnya berlebihan, atau rasa sedih yang berlebihan. Karena kalau nggak sedih, kita bukan manusia. Justru Allah menciptakan air mata agar kita menangis. Makanya kita butuh menangis. Bahkan menangis itu salah satu terapi kesehatan.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, apa yang membuat kita bisa kemudian menghadapi ketakutan dan kesedihan dalam hidup ini? Cuma dua yang kita butuhkan. Yang pertama adalah kelapangan dada, dan yang kedua adalah mudahnya urusan. Dan inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa ketika ingin menghadapi Fir'aun. Dalam surat Thaha, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surat 20 ayat 25 sampai 26. Kata Nabi Musa, ya Allah, lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Yang menarik urutannya ini, lapang dada baru mudah urusan. Ini untuk menunjukkan bahwa orang itu bermasalah bukan karena masalahnya, tetapi karena sempitnya dada. Masalah kecil itu akan terasa besar jika dada kita sempit. Masalah besar boleh jadi tidak terasa bermasalah kalau hati kita itu lapang. Makanya Nabi Musa berdoa, lapangkan dadaku, mudahkan urusan. Makanya tidak ada yang bisa melapang, Pak, melebihi kemampuan dada hati kita melapang. Tidak ada yang bisa meluas sebagaimana hati bisa meluas. Tidak ada yang bisa menyempit sebagaimana hati ini menyempit. Subhanallah. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalau di langit tempat yang paling luas itu adalah arsy. Makhluk Allah yang paling luas adalah arsy, maka Allah bersemayam di atas arsy. Saya tidak mengatakan bertempat di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Kalau di bumi semuanya sempit, maka di manakah Allah bersemayam di bumi? Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di hati seorang mukmin yang luas. Subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkan urusanku, baru mudahkan urusan. Maka sebenarnya di antara kita ini yang membuat hati kita lega atau tidak, itu bukan masalahnya, bukan kesulitannya, tetapi yang membuat kita kemudian bermasalah adalah hati kita yang sempit dalam menghadapi masalah. Makanya kita tahu para nabi itu ujiannya lebih besar daripada yang lain. Dan harus diingat juga, para nabi hatinya paling lapang dibandingkan dengan yang lain. Subhanallah. Karena itu para nabi adalah orang yang paling mampu menghadapi masalah, karena hati mereka paling lapang. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecemasan, kesedihan ini sangat berbahaya. Bahkan hampir 70% penyakit fisik itu disebabkan oleh penyakit gelisah, penyakit sedih. Kata orang psikolognya, psikologisnya orang ini gelisah, cemas, itu menyebabkan penyakit fisik. Makanya Nabi Yakub, ayah dari Nabi Yusuf, itu buta mata beliau disebabkan karena kesedihan yang mendalam. Apa kesedihannya? Kehilangan putra beliau, yaitu Nabi Yusuf. Kesedihan yang mendalam itu mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh kita. Kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan itu juga akan mengeluarkan racun-racun. Maka kata para ulama bahwa yang lebih menakutkan itu adalah kegelisahan itu sendiri. Penyakitnya itu tidak seberapa, tapi kegelisahan itu yang akan menyebabkan penyakit itu bertambah parah.
Nah, yang menarik doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari cemas, hazan dari sedih, wa a'udzubika minal ajz, berlindung dari lemah fisik. Perhatikan urutannya, berlindung dari cemas, sedih, baru berlindung dari lemah fisik. Kenapa demikian? Yang menyebabkan kita lemah secara fisik adalah kecemasan. Makanya di dunia barat itu kalau orang ke rumah sakit, yang pertama menyambut pasien itu adalah seorang psikolog. Kamu sakit apa? Kata psikolog. Oh, sakit kanker stadium sekian. Nggak usah khawatir, kemarin ada yang lebih parah dari kamu, nggak lama berobat sini sembuh. Kira-kira apa yang akan terjadi? Sudah setengah kesembuhan dirasakan oleh pasiennya. Tapi ingat, nanti pas pulang kambuh lagi. Kenapa? Tagihannya nambah, bukan cuma dokter yang dibayar, tapi siapa? Psikolognya juga dibayar. Jadi di situ pas bayar ke kasir, kok ini ada biaya ini, biaya psikolognya. Jadi kambuh lagi. Tadinya awalnya udah mulai ringan, pas bayar kambuh lagi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita bisa lapang hati sehingga urusan kita jadi mudah? Yang pertama, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, faktor yang paling besar yang bisa menghilangkan kegelisahan kita, kesedihan kita adalah, ini paling besar nih, tauhid. Tauhid itu dari kata wahid, artinya satu, esa. Makanya kita tahu bagaimana Nabi Yunus ketika beliau di dalam perut ikan, kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, disebut di Quran itu, kegelapan malam, 3 kegelapan. Karena kegelisahan itu kegelapan, kesedihan itu kegelapan, masalah itu adalah kegelapan. Ini 3 kegelapan. Apa yang membuat Nabi Yunus bisa selamat? Jawabannya adalah kalimatut tauhid. Fanada fidz zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Tirmizi, tidaklah seseorang berdoa dengan doa tadi, Pak, kalau punya masalah, sulit, punya problem, punya kesedihan, banyak zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kata Nabi, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qad illa istajaballahu lahu. Tidaklah seseorang yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus tadi kecuali Allah akan ijabah dan kabulkan doanya. Nah, sekarang kita perlu penjelasan, kok bisa ya kalimatut tauhid la ilaha illallah kok bisa membuat hati kita ini lapang dan tenang? Bagaimana menjelaskannya? Kita ini kadang-kadang nggak tauhid, Pak. Tauhid itu artinya apa? Hanya mengatakan Allah lah, dari Allah datangnya sesuatu, dan sesuatu itu pun bisa berakhir oleh Allah. Itu namanya tauhid. Ini masalah saya dari mana nih? Kalau kita bertauhid, oh ini masalah saya ini datang dari Allah, bukan datang dari si B, si C, si Fulan. Nah, kalau kita bilang si B, si C, si Fulan, itu namanya tidak bertauhid. Jadi kita menjadikan Allah sebagai pangkal dari segalanya. Huwal awal, al-awal, segala sesuatu berawal dari Allah. Itu namanya tauhid. Tapi kita kadang-kadang datang dari mana? Dari Allah. Tapi ternyata kita solusinya tidak bersandar kepada Allah. Itu namanya nggak bertauhid. Makanya salah satu, bukan salah satu, 2 dari Asmaul Husna adalah huwal awal, huwal akhir.
Segalanya berawal dari Allah. Nah, kalau berawal dari Allah, berakhirnya sama siapa? Sama Allah. Dan yang kita cari dalam hidup ini jamaah sekalian adalah dua, berawal dan berakhir. Berawalnya punya duit, nah itu yang kita berakhirnya kemiskinan, berakhirnya penyakit, berawalnya kesembuhan. Yang kita inginkan tidak keluar dari itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tauhidkan Allah dalam pangkal persoalan kita. Oh, ini datang dari Allah. Oh, kalau datang dari Allah, yang bisa menyelesaikan masalah ini siapa? Allah. Maka kita akan lapang hati. Tapi kalau kita melihat masalah kita tidak tauhid, oh ini gara-gara si fulan nih, jahat sekali si fulan ini, zalim sekali si fulan ini, berarti kita tidak melihat problematika kita dengan kacamata tauhid. Maka kita kesel dengan si fulan, kita benci kepada si fulan, kita dendam kepada si fulan. Nah, kenapa? Karena melihat problem kita tidak dengan kacamata tauhid, kembali kepada Allah, tapi kita lihat masalah kita ini kepada manusia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, kalau kita melihat masalah ini dari manusia, oh masalah ini disebabkan si fulan, akhirnya kita mencari solusinya pun kebingungan. Tapi kalau kita katakan tidak ada yang terjadi kecuali dari Allah, kalau demikian yang bisa memberikan solusi kepada saya adalah Allah. Makanya ketika Nabi Yunus di dalam laut, di dalam perut ikan, yang dia lihat apa? Bukan yang melemparkan dia ke dalam laut yang dia lihat, tapi Allah. Maka yang dia ingat siapa? Allah. Allah lah yang mengizinkan saya kemudian diceburkan ke dalam laut, lalu ditelan ikan. Berarti tidak ada yang bisa memberikan solusi kepada saya kecuali Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak akan benci sama orang kalau kita punya masalah. Oh, gara-gara dia nih, enggak.